Salah satu hal yang bikin pusing buat pebisnis adalah ngurusin stok. Serba salah pokoknya. Stok kamu kedikitan, maka kehilangan kesempatan jualan. Stok kebanyakan, numpuk, lalu cash flow-nya jadi seret, terus takut bakal waste atau nggak kejual, jadinya dead stock. Lalu, kita harus ngambil keputusan, pesannya harus berapa, dan kapan harus dipesan. Biasanya, kita pakai filling. Ternyata ada cara tanpa pakai filling. Mari kita bahas. Di beberapa bisnis mengharuskan bisnisnya mempunyai barang ready stock, apalagi di tengah persaingan yang ketat dan serba cepat ini. Artinya, ketika kita merupakan tipe bisnis yang memiliki stok, masalah lainnya pun datang dalam bisnis. Kenapa ini jadi sebuah masalah? Karena kita harus bisa menentukan yang tepat dalam dua pertanyaan ini. Kapan saya harus memesan kembali stoknya? Dan berapa banyak yang harus dipesan? Dua pertanyaan ini harus dijawab dengan tepat agar kita bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat. Tujuannya adalah agar stok kita di gudang tidak berlebih ataupun tidak terlalu sedikit. Karena baik terlalu banyak maupun terlalu sedikit, keduanya bisa kasih dampak negatif ke bisnis. Misal, kalau stok di gudang kita terlalu banyak, ya bagus sih, bakal jadi selalu ready stock. Namun, mungkin saja hal ini bakal munculin biaya operasional lainnya seperti biaya gudang karena kita butuh space lebih untuk taruh barang yang berlebih tersebut. Lalu, kalau produk itu terlalu banyak dan ternyata menumpuk, kelamaan bakal menua di gudang, jadi nggak relevan lagi sama market dan nggak bisa dijual di harga maksimal. Sebaliknya, kalau produknya terlalu sedikit, iya bagus sih, bakal hemat biaya gudang, namun ordering cost bakal tinggi karena kalau produknya udah mau habis, kita harus order dan biaya ongkir. Habis kita pesen karena kita takut nih, kita pesennya dikit-dikit, bentar lagi udah habis lagi, kita pesen lagi, biaya ongkir lagi, dan seterusnya. Lalu bakal ada kehilangan kesempatan jualan kalau stoknya sampai habis atau pilihannya sangat-sangat menipis. Jadi ketika ada customer datang ke e-commerce kita, terus dia lihat, loh stoknya udah habis nih, stoknya udah habis. Padahal produknya ini dia pengen banget. Akhirnya customer tersebut cari alternatif lain di toko lain, yang mungkin jadi barang substitusi, atau mungkin karena ini produk impor atau retail, jadi barangnya bisa didapat ini di toko lain juga. Jadi kita harus cari solusi atas permasalahan ini. Gak boleh terlalu sedikit dan gak boleh terlalu banyak. Lalu gimana solusinya? Nah, mengenai ini tentunya setiap bisnis harus menyesuaikan dengan situasi masing-masing. Tapi ada 3 konsep atau framework yang bisa bantu kita jawab permasalahan ini. Yang pertama adalah reorder point, yang kedua inventory turnover, dan yang ketiga economic order quantity. Kita bisa pakai salah satu, salah dua, atau mungkin tiga-tiganya. Pada part 1 ini kita akan bahas tentang reorder point. Ini paling simple konsepnya, jadi cocok banget buat kita yang mau mulai data driven perihal urus stok barang. Nah, kalau reorder point ini bakal ngejawab spesifik kapan kita harus restock. Oke, kita akan masuk ke ilustrasi pertama, di mana ilustrasi ini nunjukin kalau nggak pakai reorder point, what happen. Contoh, kenalin nih, ada namanya Mas Roy. Dia dagang jersey bola. Suppliernya dari luar negeri. Kita anggaplah jersey bola kan walaupun sebenarnya banyak jenis klub, negara, kita anggap jadi satu aja nih untuk simplifikasi ya. Nah, ceritanya 2-5 Agustus tuh lumayan rame. Stoknya masih ada sekitar ini. Lalu 7-9 Agustus normal penjualannya. Terus Mas Roy lihat, wah stoknya tinggal segini nih, tinggal dikit. Order lagi Itu 9 Agustus ya. Akhirnya Mas Roy 9 Agustus order. Karena dia ngerasa, wah ini tinggal dikit. Tanggal 12 Agustus, barangnya sisa 8.
tapi orderannya belum nyampe. Kan dari luar negeri tuh. 14 Agustus stoknya habis. 15-17 Agustus semua stoknya habis dan masih belum nyampe. Banyak customer yang mampir ke e-commerce. Mas Roy ngelihat, wah stoknya habis nih. Akhirnya dia cari alternatif. Jadi Mas Roy kehilangan kesempatan jualan karena dia nggak tahu kapan harus order. 18 Agustus baru nyampe tuh jersey-nya ya. Jadi di situasi Mas Roy ini salahnya adalah ketika 9 Agustus dia baru nentuin mau order. Tapi dia nentuin ordernya tuh nggak based on data. Tapi dia ngeliat, wah kayaknya tinggal sedikit, kira-kira aja lah. Tanpa ada acuan tertentu. Nah, dari cerita Mas Roy, kerugiannya akan diminimalisir ketika Mas Roy bisa menerapkan konsep reorder point. Sebuah rumus atau konsep yang bakal kasih tahu kapan kita harus order lagi untuk menghindari lost sales. Formula reorder point adalah rata-rata penjualan harian dikali lama pengiriman plus stok jaga-jaga. Gimana cara kerjanya? Kita coba pahami ketiga variabel tadi. Pertama, kita harus tahu rata-rata penjualan harian. Misal kita akan pakai contoh 3 per hari. Nanti kita akan coba hitung kalau pakai reorder point gimana nih afternya. Lalu contoh nih, misal lama pengiriman jersey dari luar negeri itu untuk nyampe ke Indonesia itu butuh 7 hari. Nah, variabel ketiga yaitu stok jaga-jaga. Stok jaga-jaga ini lebih ke kita kasih space lagi, safety-nya. Mungkin untuk menghindari kalau pengirimannya terlambat atau ada penjualan yang di luar rata-rata. Nah, let's say di case ini kita tetapin di 6 piece. Kok bisa formula ini bisa jawab problem Mas Roy? Kita coba simulasiin ya, pelan-pelan. Nanti bisa di pause juga kalau kalian merasa ini agak cepat. Nah, kita mulai. Berarti berdasarkan rumus tadi, reorder point-nya adalah 3 dikali 7, 3 piece per hari dikali 7 hari, yaitu 21 piece, lalu ditambah safety stock-nya 6 piece. Jadi 27 piece. Atau 27 baju. Nah, misal pada tanggal 31 Oktober, stok Mas Roy itu sisa 28 piece. Atau hampir menyentuh reorder point. Karena kita sudah based on data, 1 November paginya langsung tuh Mas Roy order ke supplier 200 piece. Oke, kita lihat ya. Stok awal kita 28 piece di 31 Oktober. 1 November laku 3. 2 November laku 4. 3 November laku lagi nih 2. Lalu 4 hingga 6 November itu masing-masing laku 3. Besoknya lagi di 7 November laku 3. Alhasil di 8 November itu masih ada stok 7. Terus akhirnya stoknya nyampe nih. Dan ya, kesimpulannya, gara-gara Mas Roy udah mulai pakai reorder point, bisa dibilang kayak tepat waktu. Waktu dia order di 1 November pagi, 8 November itu nyampe barangnya nih, udah 7 hari ya. Pas banget, barang itu masih ada. Ya, kurang lebih sisa 7, udah tipis sih, tapi masih aman. Setidaknya stoknya masih di angka yang aman. Itulah contoh gimana impact positif dari penerapan reorder point. Nah, kelemahan reorder point itu kalau terjadi permintaan di luar prediksi atau di luar rata-rata. Namun tentunya ini akan jauh lebih membantu daripada hanya pakai filling. Maksudnya ya tetap pakai reorder point walaupun ada kelemahan daripada nggak sama sekali. Jadi dengan konsep ini kita bisa tahu kapan harus order dan tentunya bikin stok kita nggak benar-benar kosong.
karena ini sayang banget. Tapi di sisi lain juga nggak bikin stok terlalu numpuk. Start small dan konsisten. Coba terapi sistem ini. Kalian bisa mulai dari best produk kalian dulu aja yang average salesnya cukup tinggi. Jadi nggak harus semua produk dan nggak perlu pusing sama stres. Yang penting konsisten. Nanti lama-kelamaan kalau udah konsisten baru coba tuh terapin ke segala jenis produk yang bisnis kalian punya. Sekian video ini. Semoga materi video ini bisa bantu kalian buat upgrade bisnis kalian dan makin data driven lagi. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.